Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI, edisi Jumat Agung. Bersama saya, Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 177, Golgota tempat Tuhanku disalib. Kita akan bernyanyi dengan diiringi organ pipa GKI Karangsaru. Bagi para organis gereja yang ingin memainkan organ pipa ini, dapat menghubungi kantor sekretariat GKI Karangsaru pada jam kerja, dan dengan senang hati kami akan menemani saudara memainkan alat musik yang unik ini. Golgota tempat Tuhanku disalib. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mengingat akan satu peristiwa besar di mana Yesus Kristus Putramu taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan memaknai akan peristiwa ini sehingga membawa dampak bagi kehidupan kami. Kami boleh semakin cinta Tuhan dan cinta sesama.
Jikalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami, mengerti, merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus, dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah pertobatan salah satu penjahat yang disalibkan di samping Yesus tentunya sudah sangat akrab di telinga kita. Namun ada sebagian orang yang memahami kisah ini dengan pemahaman yang tidak tepat. Mereka mengatakan, karena pertobatan di akhir hidup diterima oleh Tuhan, maka aku akan bertobat saat mendekati akhir hidup saja. Ketika menjelang ajal baru bertobat, sehingga seluruh dosa semasa hidup diampuni, menjadi putih bersih, dan kemudian segera masuk ke surga. Pemahaman yang demikian tidaklah benar. Di dunia ini tidak ada yang tahu kapan hari kematiannya. Banyak dijumpai kematian yang mendadak, tanpa firasat dan tanpa tanda-tanda yang mendahuluinya. Jadi, jangan-jangan belum sempat bertobat, kematian sudah tiba di depan kita. Lalu, apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan melalui kisah pertobatan salah satu penjahat yang disalibkan di samping Yesus? Melalui kisah ini, Allah ingin menyampaikan betapa besar kasih-Nya kepada manusia berdosa. Pertobatan di detik-detik terakhir hidup pun diterima oleh Tuhan. Apalagi pertobatan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum detik-detik kematian. Pasti sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dengan lebih cermat pertobatan salah seorang penjahat itu. Di dalam ayat 40 dan 41 dicatat, penjahat yang bertobat itu berkata kepada penjahat yang tidak bertobat, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang bertobat mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa ia layak dihukum. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan dalam proses pertobatan. Pertobatan didahului oleh kesadaran akan keberdosaan diri. Beberapa orang menunda pertobatan karena merasa diri masih cukup baik, masih cukup layak di hadapan Tuhan. Bahkan beberapa orang menolak bertobat karena tidak mau mengakui segala ketidakbenaran yang ia lakukan di dalam hidupnya sebagai suatu kesalahan. Pesan yang pertama, pengakuan akan ketidakbenaran diri akan menghantar kita pada pertobatan. Orang yang tidak mau mengakui ketidakbenaran diri tidak akan pernah bisa untuk bertobat.
dan tidak akan pernah merasa perlu untuk bertobat. Selanjutnya, penjahat yang bertobat itu kemudian berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Permohonan penjahat yang bertobat ini menunjukkan iman yang tulus kepada Yesus. Ia tidak meminta untuk diselamatkan dari salib karena ia sadar bahwa salib adalah hukuman yang layak ia terima atas segala kesalahan yang dia perbuat. Ia meminta agar Yesus mengingatnya apabila kelak Yesus datang sebagai Raja. Permintaan ini menunjukkan kerendah hatian sebagai seorang berdosa. Dan pernyataan bahwa Yesus adalah Raja yang kelak akan datang merupakan pernyataan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Jika penjahat yang tidak bertobat menyebut Yesus sebagai Kristus atau Mesias, sebagai olok-olokan, sebaliknya, penjahat yang bertobat menyebut Yesus adalah Raja sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah benar-benar Sang Kristus, Sang Mesias. Mengapa penjahat yang bertobat itu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, Raja yang akan datang kembali kelak? Jawabnya adalah karena ia sudah melihat sendiri siapakah Yesus dan apa yang ia lakukan. Mungkin selama ini ia hanya mendengar tentang karya Yesus yang luar biasa dalam mengajar, menyembuhkan, melakukan banyak mujizat, mengusir setan-setan, dan menghidupkan orang mati. Namun dalam waktu yang singkat, di atas kayu salib, penjahat yang bertobat ini menyaksikan bahwa Yesus adalah sosok yang benar. Yesus adalah sosok yang besar. Ketika ia di atas kayu salib pun, ketika orang-orang menghina, mengolok-olok, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penjahat yang bertobat ini dalam waktu singkat, imannya bertumbuh dan membuahkan penyerahan diri pada Yesus. Atas pengakuan penjahat yang bertobat itu, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pesan yang kedua, pengakuan pribadi bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat, akan membuahkan pengampunan dan keselamatan. Allah memang memberikan kesempatan sampai detik-detik terakhir kehidupan manusia untuk bertobat dan untuk percaya pada Yesus, Putranya. Itu adalah wujud kasih Allah yang sangat besar bagi kita manusia berdosa. Maka jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk percaya pada Yesus, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bagi kita yang sudah percaya Yesus tapi masih hidup dalam kubangan dosa, hari ini Tuhan mengingatkan kita, akuilah ketidakbenaran kita, akuilah kesalahan kita, dan mari bertobat. Selagi masih ada kesempatan, segera berbalik ke jalan Tuhan. Bagi kita yang sampai saat ini masih ragu pada Yesus, hari ini Tuhan membukakan kepada kita bahwa Yesus adalah Kristus, Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat yang rela menderita dan mati untuk pengampunan dosa kita, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dari hukuman maut. Percayalah kepadanya dan serahkanlah hidup kepadanya, maka Ia akan memberikan keselamatan itu. Selamat memperingati Jumat Agung. Selamat merayakan kasih Allah bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Bagi kami, anak-anak-Mu yang masih senang berkubang dalam dosa, kiranya Roh Kudus bekerja agar kami boleh segera bertobat. Bagi kami yang masih meragukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kiranya Roh Kudus bekerja dan mampukan kami untuk sepenuhnya yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati
untuk menyelamatkan kami, sehingga kami semua mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih atas segala berkat-Mu, ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.